الحمد لله هو الذي أنزل القرآن وأمرنا بتلاوته، وهو الذي قائل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله حيثما كنتم لعلكم تفلحون، واتقوا الله فإن التقوى أقرب إلى الله. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشفاعين العسل والقرآن. وقال: خير الدواء القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الsyahidin wasyakirin, amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak ada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan setiap waktu, setiap harinya kecuali kalimat alhamdulillah. Karena tidak mungkin kita sanggup dan mampu untuk menghitung semua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Karena itu Allah menegaskan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung nikmat Allah, sungguh engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Demikian pula halnya kita hendaknya senantiasa bersabar atas setiap musibah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena memang dalam kehidupan seorang yang beriman tidak ada kata yang tidak baik dalam sisi kehidupan orang beriman. Wa qala an-nabi ajaban min amril mu'minin. Sungguh sangat menakjubkan semua urusan-urusan orang-orang yang beriman itu. Kalau ia mendapatkan nikmat lalu kemudian ia bersyukur terhadap nikmat itu, fahuwa khairul lahu, maka itu akan baik baginya. Dan apabila dia mendapatkan musibah lalu ia bersabar dengan musibah itu, maka khairul lahu, itu pun baik baginya. Karena itu bagi seorang mukmin tidak ada kalimat yang tidak baik dalam sisi kehidupannya kalau ia memahami tentang konsep sabar dan syukur. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hari ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terpulang terlepas apakah ujian itu dibuat atau direkayasa oleh manusia ataupun tidak, tapi yang pasti kita harus meyakini satu kalimat pakam dalam Al-Qur'an yang menyebutkan ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Iblis untuk menjerumuskan kita pun itu tetap atas minta izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, di atas kemuliaanmu, begitulah iblis memohon kepada Allah, dan Allah izinkan iblis untuk memperdaya umat manusia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ujian bertubi-tubi yang diberikan kepada umat Islam ini bukan hanya sekedar ujian biasa. Ini terkait dengan ujian ketauhidan, ini terkait dengan ujian syariat, ini terkait dengan ujian batin dan jiwa kita. Bagaimana kita menyikapi Covid ini? Secara tauhid tidak boleh ada yang mengatakan bahwa kita takut mati karena Covid ini. Karena kematian itu oleh Al-Quran bukan disebabkan hanya sebab Covid. Bahkan hatta tanpa rasa sakit pun seseorang, idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka kita sebagai umat yang beriman, kita wajib menguatkan tauhid kita dalam menghadapi Covid ini. Apa tauhid yang perlu kita kukuhkan dalam hati kita? Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Covid ini adalah bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
tidak mungkin COVID ini mengenai kita kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kita, tidak mengizinkannya, dan belum tiba ajal kita. Tapi kalau sudah tiba ajal kita, COVID ini hanya sebagai sebab dalam ilmu tauhid. Tetapi secara syariat Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian, karena bunuh diri itu hukumnya haram dalam Islam. Sebab itu secara syariat dalam menghadapi COVID ini kita wajib untuk menghindar dari COVID ini. Kalau tidak, maka kita termasuk kelompok orang yang bunuh diri. Walaupun di dalam hadis Rasulullah menyebutkan siapa saja yang wafat disebabkan karena musibah, maka wafatnya adalah syahid. Tetapi tidak dengan cara kita bunuh diri, mendekat khusus, spesial untuk supaya kita terkena COVID, supaya kita mati syahid. Tidak begitu jalannya. Sama seperti kita menghadapi sebuah peperangan, maka kita diberikan konsep ikhtiar untuk berjuang terlebih dahulu. Apakah kita hidup atau mati dalam perjuangan itu, baru disitulah kita menerima antara takdir baik atau takdir buruk kita. Tetapi sebagai umat Islam, kita wajib secara syariat untuk menjaga diri kita dari serangan wabah penyakit. Bahkan kita harus lari sejauh-jauhnya, diumpamakan oleh Nabi seperti kita sedang dikejar oleh seekor harimau. Begitulah syariat, kuatnya syariat dalam menghadapi COVID ini. Dan yang ketiga yang paling pasti adalah kita mengetahui bahwa kullu da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Pasti, kalimat pasti ada obatnya ini berarti kalau kita belum menemukan bukan berarti tidak ada obatnya, kita yang belum menemukan. Pasti ada obatnya. Sekarang sudah mulai banyak orang yang dengan segala bentuk ikhtiarnya sudah mencari berbagai macam versi obat untuk menghindari COVID ini. Ada satu hal yang ingin khatib sampaikan kepada jamaah hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada satu obat yang disebut oleh Nabi adalah obat paling mujarab di alam semesta ini. Ini adalah hadis Nabi, dan setiap apa yang disampaikan oleh Nabi sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang disampaikan Nabi itu adalah bagian dari wahyu. Kalau ada orang Islam yang tidak yakin, tidak percaya terhadap wahyu, ini jadi masalah besar dalam keimanannya. Apa kata Rasul dalam Rawahu Ibnu Majah, dikatakan alaikum bisyifa'in, kalian diberi dua obat yang sangat mujarab oleh Allah Subhanahu wa taala, al-asal wal Quran, yaitu madu dan Al-Quran. Waqala, dalam hadis yang sama, dalam riwayat yang sama, Nabi menegaskan khairud dawa Al-Quran. Di antara madu dan Al-Quran itu yang paling sangat ampuh adalah Al-Quran. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa mengkonstruksi secara ilmiah bahwa Al-Quran itu dapat menyembuhkan seseorang? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam konsensus ilmu kedokteran di San Francisco, Amerika Serikat, menyebutkan bahwa 80% penyakit yang mengidap pada tubuh manusia itu, penyebab utamanya itu adalah masalah fisikis. Artinya masalah kejiwaan. Itu sebabnya mengapa Allah dalam Al-Quran menegaskan kepada kita agar senantiasa kita berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan banyak berzikir menyebut nama Allah, hati kalian akan tenang? Ketenangan inilah yang akan memformulasi imunitas tubuh kita. Orang yang tenang itu pasti mendapat imunitas yang baik. Allah menyebutkan kata zikir. Kata zikir ini adalah nama yang mirip dengan nama lain dari Al-Quran itu sendiri. Qala ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, kamilah yang menurunkan Al-Quran. Maka kata-kata yang dimaksud dengan bizikrillah dalam hal ini salah satunya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Sayangnya umat Islam seringkali terjebak dengan persoalan bahwa membaca Al-Quran ini adalah perkara yang sunnah. Perkara yang sunnah. Padahal kalimat yang disampaikan, perintah yang disampaikan membaca Al-Quran itu persis sama miripnya dengan perintah
Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar mendirikan salat. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang menyebutkan as-salatu wajibah, bahwa salat itu hukumnya wajib. Lalu dari mana kita mendapati hukum bahwa salat itu wajib? Ada kaidah. Kaidah ini bernama kaidah usul fiqih. Kaidah inilah yang mengatur statement atau pendapat ulama yang menyebutkan bahwa salat itu hukumnya wajib. Aqimus shalah, aqimis salata liduluki syamsi. Semuanya adalah kalimat perintah. Maka muncullah kaidah kausul yang menyebutkan bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari satu perintah itu hukumnya wajib. Karena di dalam Al-Quran menggunakan kata perintah, maka sholat hukumnya wajib. Lalu pertanyaannya, apakah perintah membaca Al-Quran juga merupakan fiilnya atau kata kerjanya adalah kata amr atau perintah? Kita lihat kalimat pertama ketika wahyu turunkan, iqra, asalnya qara'a, fiil amrnya adalah iqra, perintah. Iqra kitabak, bacalah kitabmu, bacalah Al-Quran, perintah. Ada 3 kata yang digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwa itu adalah perintah membaca. Yang pertama sudah khatib sebutkan, iqra. Kata yang kedua Allah sebut juga, tapi perintah juga bentuknya, warattilil qur'ana tartila, bacalah Al-Quran ini secara tartil. Allah menggunakan kata rattala yurattil. Kata yang ketiga Allah menggunakan kata tilawah, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Kata tiga kata ini juga menggunakan perintah. Jikalau kita tilik secara linguistik, secara bahasa, maka ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran pun hukumnya wajib. Tapi sayangnya kewajiban kita mendirikan salat tidak berimbang dengan kewajiban kita membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran hanya ala kadarnya saja, sebisanya saja, semampunya saja. Tidak seperti segigih kita menjalankan salat 5 waktu. Sekiranya kita menjalankan seperti yang dianjurkan Rasulullah SAW, tentu kita akan hidup sehat walafiat sebagaimana yang telah dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Sepanjang hidupnya Rasulullah tidak pernah flu, tidak pernah Rasulullah mengalami penyakit-penyakit yang kita alami, diare dan lain sebagainya. Rasul sehat walafiat. Apa rahasianya? Salah satunya lisan Nabi tidak pernah berhenti untuk membaca Al-Quran dan murajaatul Quran. Dimanapun Rasul. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha memberitakan kepada kita, aku seringkali melihat Rasulullah pulang dari masjid, duduk di samping di sudut kamarku, lisannya komat kamit membaca Al-Quranul Karim. Beda kita, ketika kita sampai pulang dari masjid, masuk ke kamar, duduk, ambil handphone, kita pun mulai memainkan jari kita untuk menunjuk tut-tut WA kita. Inilah bedanya kita dengan Rasulullah. Maka itulah sebabnya mengapa orang yang selalu membaca Al-Quran diberi kesehatan yang sangat prima. Bahkan Van Holden, seorang peneliti dari Belanda, terkejut dan terkaget hebat atas hasil penelitiannya. Dia meneliti bahwa orang yang istiqomah membaca Al-Quran tentu dengan kadar yang sudah ditentukan oleh Nabi. Berapa kadarnya? Kata Rasulullah dalam kitab Al-Kabir disebutkan begini, man qara al-Qur'ana khamsina ayatan, siapa yang membaca Al-Quran setiap hari 50 ayat, 50 ayat, kata Nabi, maka lam yuktab, maka dia tidak akan dicatat sebagai minal ghafilin, sebagai orang-orang yang lalai. Jadi setidaknya setiap hari kita membaca Quran tidak boleh kurang dari 50 ayat. Itu kita masuk pada golongan atau kelompok orang yang bukan lalai. Tetapi kurang dari itu, maka kita dianggap sebagai hamba yang lalai. Kedua, kata Nabi apa? Man qara al-Qur'ana mi'ata ayah fi kulli lailatin aw fi kulli yaum, kata Nabi, siapa yang baca 100 ayat setiap hari atau setiap malam, kutiba minal qanitin, maka orang ini akan dicatat sebagai kelompok orang yang taat. Jadi jangan pernah mengaku kita orang muslim yang taat kalau kita cuma membaca Quran 1, 2, 3 ayat saja, belum mencapai 100 ayat.
Wa qala wa man qara'a mi'atai ayat, siapa yang baca Qur'annya 200 ayat per hari, la yakhiruhul Qur'an yaumal qiyamah, orang ini akan selamat dan tidak akan dituntut oleh Al-Qur'an di hari kiamat kelak. Itulah sebabnya kita patut untuk introspeksi diri. Jangan-jangan musibah ini pun hadir dalam hidup kita, salah satunya kita begitu mudah meremehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semangat kita untuk tetap berjuang mempertahankan diri agar tetap terhindar dari penyakit Covid ini dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai ghayatus syifa, puncak kemuncak dari semua obat ini, mudah-mudahan dapat membuat kita senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنت الشافي اللهم أنت الشافي اللهم أنت كافي اللهم أنت الوافي. اللهم اشف جميع مرضنا يا الله فإنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم زينا بأخلاق الحسنات والحلم. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.